kita sampai detik ini masih dikasih umur oleh Allah, dan umur kita dimasukkan ke bulan yang Allah muliakan, yang diakui oleh Allah sebagai bulan Allah, yang menunjukkan kepada keunggulan bulan tersebut di sisi Allah atas bulan-bulan lainnya. Padahal kita semua tahu semua bulan milik Allah, bulan Allah. Seperti halnya Ka'bah, Baitullah, rumah Allah. Padahal kita tahu bumi Allah, seisi bumi milik Allah, langit-langit Allah, arasy-arasy Allah, semuanya ciptaan Allah, milik Allah. Tapi ada yang disandarkan ya kepada Allah secara khusus, Baitullah. Ini menunjukkan kepada keunggulan tempat tersebut atas tempat-tempat lainnya di sisi Allah. Kita semua wajib bersyukur kepada Allah ketika umur kita dimasukkan ke waktu yang Allah agungkan, ke waktu yang Allah cintai. Karena di waktu yang Allah agungkan, di situ Allah hujankan warna-warni anugerahnya di waktu tersebut. Dan anugerah ini bisa didapat oleh hamba-hambanya yang beriman dan hamba-hambanya yang beramal saleh, hamba-hambanya yang berzikir kepada Allah di waktu tersebut. Kalau bagi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak melakukan amal saleh, atau sebaliknya, orang-orang yang tidak mengingat Allah, mereka tidak akan mendapatkan anugerah tersebut, walaupun umurnya dihadirkan oleh Allah di waktu yang Allah agungkan. Sama begitu pula ketika Allah mengagungkan tempat, ketika Allah mengagungkan benda, ketika Allah mengagungkan manusia, setiap yang diagungkan oleh Allah, di situ Allah Ta'ala menaruh anugerah yang sangat hebat sekali. Di waktu, di tempat, di benda, di orang, kan? Yang diagungkan oleh Allah. Para nabi, para rasul alaihissalatu wassalam, dan para wali-wali Allah, para ulama Allah, orang-orang saleh, para syuhada, mereka orang-orang yang diagungkan oleh Allah. Maka di orang-orang tersebut Allah simpan anugerahnya, dan anugerah ini bisa didapat
oleh yang lainnya. Di tanah haram Makkah, di Ka'bah Baitullah, ada di benda batu Hajar Aswad, batu Makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu kan batu tapak. Itu benda. Ada peninggalan para rasul, ya, seperti halnya yang ada dalam tabut peti yang disebut dalam Quran, peninggalan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, peninggalan Nabi Harun alaihissalatu wassalam. Cuma ada pakaian lusuh, ada sendalnya, tapi sendal Rasul, ya. Ada mangkok bekas yang biasa dipakai oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam membasuh hatinya para rasulnya Allah. Ada tembikar, ya. Ada kepingan-kepingan, suhuf, ini benda-benda yang dimuliakan oleh Allah. Apa saja anugerah yang Allah simpan di benda itu bisa didapat oleh siapa saja. Dalam Quran dicontohkan gamis Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Di situ ada anugerah. Sehingga Kangjeng Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, ayahnya seorang rasul, di saat beliau tidak melihat, bisa melihat kembali normal. Kenapa? Karena mendapatkan anugerah yang ada di gamis Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, gamis putranya. Nabi Yusuf seorang nabi, ya. Ini kan sebagai pelajaran bagi kita semua bahwa di benda bekas para kekasih Allah di situ ada anugerah yang bisa diambil oleh siapa saja. Anugerah itu bisa jadi obat, ya, bisa jadi pertolongan, penjagaan dari musibah, ya, pertolongan untuk mengalahkan musuh, ya, macam-macam anugerah tersebut. Di benda, ya, di benda. Dalilnya contoh yang nyata dalam Quran. Ketika Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, beliau tidak melihat, bisa melihat kembali. Apa yang menjadi wasilah adalah gamisnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf menitipkan gamisnya kepada saudara-saudaranya agar dikibaskan ke wajah ayahnya kalau ketemu dengan ayahnya. Idhabu biqamisi, ayo bawa ini gamisku, ini gamis dari Mesir ke Palestina. Jadi begitu kaya cara, ya, untuk menghasilkan apa yang diinginkan, yang diajarkan oleh para rasul. Ada dengan doa dalam hati saja, ada yang dengan diucapkan, dengan mengangkat tangan, dengan menundukkan wajah, ada dengan ditiup, ada dengan dikasih air liur, gitu kan, macam-macam. Ada dengan diusap, ada dengan air, ya, macam-macam cara, warna-warni cara. Dan ini dicontohkan oleh para nabi, oleh para rasul alaihissalatu wassalam. Coba
Nabi Musa alaihissalatu wassalam mengalahkan Fir'aun dengan apa? Dengan tongkat, bukan? Membelah lautan dengan tongkat. Kalau orang-orang bodoh, ya, mereka karena kebodohannya mungkin mengkritik. Kenapa? Kan punya Allah. Udah langsung saja berdoa kepada Allah, ya Allah. Kenapa pakai tongkat-tongkat segala macam? Ya kan? Kenapa pakai dipukulkan ke lautan? Nah, padahal ini semuanya adalah contoh kekayaan cara yang Allah wujudkan di hamba-hambanya untuk meraih apa yang dimaksud. Apa? Kekayaan cara. Harusnya bersyukur kita. Ternyata banyak cara. Ya. Berdoa di hati saja, ya. Berdoa diucapkan, ya. Berdoa dengan angkat tangan, ya. Berdoa dengan ditiupkan, ya. Dengan diusap, ya, gitu kan? Macam-macam. Pakai air, ya. Ada yang pakai tanah. Bukankah kita dengar waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mau hijrah keluar dari rumahnya, dijegal sama Al-Gojo di pintu rumah Nabi. Saat itu sudah siap menghunuskan pedang. Tapi Nabi keluar, mereka tidak melihat. Caranya bagaimana? Caranya Nabi mengambil apa? Mengambil pasir, tanah, ya? Sambil membaca awal surat Yasin sampai sumun bukpun yufahum la, terus ya, apa? Bukan itu apa? Apa bukan yang itu apa? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilal azizir rahim litungdira qauman ma unzira hum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan saddan fa aghshaynahum fahum la, nah fahum la yubsirun, sampai itu. Bukan semua buku, fahum la yubsirun. Pakai apa? Pakai tanah, menggenggam tanah dan debu tanah, lalu ditaruh di atas kepala para Al-Gojo sedikit-sedikit, ya. Mereka enggak lihat. Nabi lewat di hadapan hidungnya, di hadapan matanya, mereka enggak lihat. Kenapa kau pakai tanah-tanah segala macam? Langsung saja ya Allah, gitu kan? Udah. Enggak begitu. Dan para rasul itu mengajarkan kepada kita banyak cara supaya sampai kepada apa yang diinginkan. Banyak cara. Begitulah Allah mengajarkan kepada para rasulnya. Masya Allah. Nabi Adam alaihissalatu wassalam, waktu diterima beliau taubatnya dengan apa? Tawassul, dengan keagungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau seorang rasul. Tawassul dengan keagungan Nabi akhir zaman yang lahir pun belum. Apalagi jadi nabi di dunia, lahir pun belum. Allah. Ya. Banyak cara. Allah, Masya Allah, Nabi mengobati dengan tanah, ya. Malah dengan berbicara kepada tanah, berbicara Nabi kepada tanah.
berbicara Nabi kepada gunung Uhud, kan? Waktu Rasulullah SAW di atas gunung Uhud bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam sebagian riwayat bersama Sayyidina Umar juga. Ya. Diam kamu, wahai Uhud. Ya. Di punggungmu ada Rasulullah, ada As-Siddiq, ada As-Syahid. Diam tuh. Yang tadinya ya, gempa itu menjadi diam saat itu. Diajak bicara gunung, ya gunungnya diajak bicara oleh Nabi. Dengan cara itu Nabi, ya, kenapa tidak langsung ya Allah? Banyak cara yang diajarkan. Jangan heran. Ketika sahabat Rasulullah SAW dalam perang sabilillah terkena matanya, ya, sampai robek, sampai keluar, bawa ke Nabi, sama Nabi dikasih air liur, diusapkan ke matanya. Begitu diusap, Masya Allah, matanya menjadi mata yang paling indah. Saat itu juga lukanya semuanya hilang. Berbeda antara mata yang sebelah dan sebelah, yang satu dengan yang satunya lagi. Karena yang satunya bekas diusap oleh Rasulullah SAW. Kenapa pakai diusap-usap? Minta saja langsung ya Allah. Enggak begitu. Banyak cara. Banyak cara, ada yang dengan diusap dengan tangan, ya, dengan air liur, ada yang dengan ditiup, ada dengan air wudu. Rasulullah SAW memberikan air wudunya, beliau wudu lalu diwadahin ke mangkok lalu dikasihkan sama sahabatnya. Ya, kenapa pakai begitu segala macam? Langsung saja kepada Allah, ya Allah. Ini banyak sekarang pemikiran yang seperti ini yang seolah benar padahal salah. Itu kan cuma cara itu macam-macam. Hakikat yang dipinta adalah Allah. Hakikat yang dipinta tolong adalah, nah, caranya macam-macam caranya. Dan ini cara macam-macam ini sudah diajarkan oleh para Rasul alaihi wassalatu wassalam, hatta oleh Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan pahami oleh kita semua. Maka kita harus bersyukur kepada Allah dengan ajaran para rasulnya Allah ini yang menjadi solusi bagi segala permasalahan kita dalam hidup. Namun anugerah yang ada di waktu, yang ada di tempat, yang ada di orang, yang ada di barang, tidak akan kita bisa ambil kecuali dengan cara kita harus yakin. Ya, dengan cara kita harus yakin kepada Allah, dan hati mengingat kepada Allah Ta'ala, meminta kepada Allah Ta'ala, ada niat untuk mengambil keberkahan tersebut dalam hati itu. Nah, itu bisa dapat, Kalau orang tidak yakin, ya, itu enggak bisa dapat. Atau hatinya lupa kepada Allah, enggak bisa dapat. Enggak ada niat sama sekali, ya, enggak bisa dapat. Ini dalam galib-galibnya. Walaupun terkadang ya,
Orang yang tidak beriman mendapatkan anugerah yang Allah simpan pada seseorang hambanya. Terkadang seperti itu. Orang yang tidak ada niat sama sekali, bahkan ahli maksiat sama sekali, terkadang mendapatkan anugerah tersebut. Tanpa ada niat, tanpa dipinta. Tapi ini adalah hal-hal yang jarang. Adapun kebanyakannya adalah dengan cara beriman. Banyak orang ya yang bertanya-tanya tentang ini. Dengan cara kita juga ada niat tabarruk, ngambil keberkahan. Hati meminta kepada Allah, khusyuk, mengingat Allah. Ya. Tambahin lisan juga basah dengan mengucapkan kalimah thayyibah, dengan sholawat, dengan tahlil, kan? Dengan warna-warni kalimat thayyibah. Nah, kita bisa dapat. Ya, dalam galib-galibnya harus begitu. Walaupun sewaktu-waktu memang terjadi. Ada orang yang kafir, dia bisa mendapatkan hidayah masuk Islam. Karena apa? Karena keberkahan seorang soleh umpamanya. Begitu dia duduk di majelisnya orang soleh, akhirnya setelah itu dia dapat hidayah. Ya. Ada orang ahli maksiat, kan? Jadi dia insaf. Ada orang ya, sama sekali tidak niat, dia cuma duduk saja, kadang cuma lewat saja. Nah, ini terjadi. Namun ini kadang-kadang terjadi. Adapun galib-galibnya ya, dengan keyakinan. Kalau kita ingin keberkahan dari waktu, keberkahan dari tempat, keberkahan dari seseorang, keberkahan dari benda-benda ya yang mulia. Nah, kita harus memahami juga bahwa bekas-bekas orang-orang soleh itu ya, penuh dengan keberkahan. Hatta pakaiannya, seperti halnya gamisnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, seperti halnya tongkatnya Nabi Musa, karena ada di tangan siapa? Tangan seorang Rasul. Sendalnya, kan? Pakaiannya yang ada di dalam tabut peti itu, sampai tahmiluhul malaikah, dalam Quran disebut dipikul sama malaikat Allah ya. Sehingga dulu peti itu dibawa oleh orang-orang yang beriman. Ke medan perang. Kalau perangnya ingin menang, bawa itu. Sehingga pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang banyak. Barokah apa? Barokah. Peti bukan peti sebetulnya, di dalamnya ada peninggalan Nabi Musa alaihissalam, ada peninggalan Nabi Harun alaihissalam. Dihormati oleh malaikat. Sehingga dibahasakannya juga oleh Al-Quran, oleh Allah dengan tahmiluhul malaika. Allah, karena mulianya itu tabut. Masya Allah. Lihat Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam ingin memiliki putra. Sudah sepuh, istrinya sudah sepuh.
Nabi Zakaria berdoa di situ, di sini nggak dapat juga. Begitu beliau berdoa di tempat ibadahnya Siti Maryam, padahal Siti Maryam bukan Rasul, tapi begitulah Allah memberikan pelajaran, ya, yaitu dengan cara-cara yang banyak. Sebagai Rasul dikabulkan doanya oleh Allah ketika berdoa ingin memiliki putra yang mustahil menurut adat istrinya punya anak lagi karena sudah tua. Ketika Nabi Zakaria berdoa di tempat ibadahnya Siti Maryam, maka disebut dalam Quran hunalika da'a Zakaria rabbah. Hunalika, di tempat itulah, disitulah da'a berdoa Nabi Zakaria kepada Tuhannya. Di mana di tempat itu? Hunalika itu di mana? Adalah ternyata di kamarnya Siti Maryam. Kamar Siti Maryam yang biasa dipakai ibadah, dipakai berzikir, dipakai munajat, dipakai sholat. Siapa Siti Maryam? Siti Maryam bukan Rasul, bukan Nabi, tapi siddiqah, wanita yang begitu jujur kepada Allah Ta'ala. Siddiqah, ya. Wali. Oh, Masya Allah, doa seorang Rasul dikabulkan berkat, ya, seorang wali. Ya, betul. Doa seorang Rasul yang lebih tinggi dikabulkan dan berkat yang orang yang lebih rendah derajatnya. Bisa terjadi, bisa terjadi. Tinggal apalagi gitu kan, dengan berkat orang-orang yang lebih tinggi lagi derajatnya. Dengan yang lebih rendah saja bisa dikabul oleh Allah Ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Pahami oleh kita semua. Contoh-contoh banyak sekali, banyak sekali. Makanya usahakan ketika masuk bulan Rajab, iman kita itu ya berbagus. Lalu hati kita banyak zikir kepada Allah, banyak doa, munajat kepada Allah Ta'ala. Usahakan diniatkan dalam hati tabarrukan bi Rajab, mengambil keberkahan bulan Rajab. Jadikan Rajab ini sebagai wasilah agar doa kita dikabul. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau dan bertawassul kepada Engkau dengan keagungan Rajab. Semoga Engkau mengabulkan doa saya. Begitu. Niatkan dalam hati mengagungkan Rajab, karena Rajab diagungkan oleh Allah. Niatkan. Kita wirid demi mengagungkan Rajab, baca Quran demi mengagungkan Rajab, baca salawat demi mengagungkan Rajab. Di antaranya, ya. Kenapa di antaranya? Karena yang harus kita agungkan banyak. Cuma di antaranya mengagungkan Rajab. Hatta kita mandi saja, setiap hari kita mandi, begitu mandi niatkan, ya, nawaitul ghusla, ya Allah, saya mandi ini, ya, niat mengagungkan bulan Rajab. Setiap hari, setiap kali mandi, niat mengagungkan Rajab, setiap kali mandi. Berarti hanya kita kalau hari Jumat mandi, malam Jumat, hari Jumat niat mengagungkan hari Jumat, ya. Kalau hari Senin niat mengagungkan hari kelahiran Nabi,
Karena saum hari Senin juga adalah saum demi mengagungkan kelahiran Nabi. Nabi sendiri yang menjawab ketika ditanya oleh sebagian sahabat alasan beliau saum tiap hari Senin. Nabi menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Itu kan hari aku dilahirkan. Jadi Rasulullah saum karena mensyukuri, mengingat, memuliakan ya hari kelahiran beliau sendiri. Karena hari kelahiran beliau jadi agung. Gara-gara apa? Ya gara-gara kelahiran beliau sendiri. Kelahirannya yang menjadi sumber keagungan, sehingga harinya jadi agung, tempatnya jadi agung, waktunya jadi agung. Dari apa keagungan yang nempel di hari Senin itu? Ya dari kelahiran Nabi, ya dari Nabi. Jadi sumber keagungannya ya Nabi. Tuh. Allah. Bukan cuma Nabi. Orang-orang yang mendapatkan ilmu dari Nabi, ketika mengamalkan ilmunya dengan benar, sampailah kepada derajat keagungan di sisi Allah. Ketika sampai kepada makom tersebut, nah dia menjadi sumber keagungan, dia menjadi sumber keberkahan bagi yang lainnya, sehingga waktu beliau menjadi berkah, tempat beliau jadi berkah, yang dimakan, yang diminum, yang dipakai semua jadi berkah, semua jadi berkah. Dan bisa diambil keberkahan itu oleh siapa saja yang beriman ya, dengan niat ngambil keberkahan tersebut. Makanya banyak ya orang-orang soleh mengambil keberkahan dari pakaian orang-orang soleh lainnya, dari keris-keris ya, keris-keris nih, pedang-pedang orang-orang soleh lainnya yang selalu dibawa berzikir, berjuang di jalan Allah kan. Ini kerisnya orang soleh loh ya, ingat ini kerisnya wali loh, bukan kerisnya orang kafir, kerisnya orang soleh. Di situ ada keberkahan. Kalau kita niat ngambil keberkahan dari orang soleh yang nempel di situ, dapat kita. Hatta dari keris, hatta dari keris. Bukankah makom Ibrahim adalah batu yang pernah diinjak oleh kaki Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? Berapa juta orang kan mengambil keberkahan, berapa miliar orang mengambil keberkahan dari makom Ibrahim yang ada di Mekah itu, yang ada di Masjidil Haram. Apa makom Ibrahim? Batu tapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bukan musyrik ngalap berkah itu. Musyrik ngalap berkah. Ini ngalap berkah dituding musyrik. Nggak ada orang Islam yang bertuhan sama keris kok, yang bertuhan sama sorbannya ulama, sama pakaiannya wali. Nggak ada, nggak ada. Sampai Ka'bah sekalipun, ini kan contoh yang nyata dari Allah. Kita disuruh berkiblat ke mana? Baitullah. Apa Baitullah? Ka'bah. Apa Ka'bah? Ya tempat lah. Bukankah Ka'bah makhluk? Ya makhluk. Batu itu batu, ya batu. Tuhan? Bukan. Kenapa kalian sujudi? Jawab Kang Hes. Kenapa kalian sujudi? Kalian menyebut musyrik sama si A, si B. Kenapa kalian sujudi? Oh, saya diperintah sujud oleh Allah Ta'ala. Lah, sujudnya kepada makhluk loh. Kita sujud nonggeng sama batu. Coba perhatikan, coba kita renungi. Kalau kita sujud kemana? Ke batu. Kalau di hadapan Ka'bah ya ke batu, sujudnya ke batu. Jadi Allah Ta'ala memerintah kepada kita agar sujud kepada apa?
Kepada batu? Iya, kepada batu. Ka'bah itu apa? Ya batu, bangunan. Ka'bah itu. Jadi kita semua sholat sujud kemana? Ke bangunan tersebut. Batu, Tuhan bukan? Bukan Tuhan kan? Lah, sujud kepada selain Allah. Allah sendiri yang nyuruh. Kenapa cium tangan kepada ulama jadi musyrik? Jangan cium tangan ulama, musyrik. Nah, kamu suka sholat gak? Sholat kemana kamu sujud? Ke batu. Ke batu kamu sujud. Disuruh sama Allah. Iya, disuruh sama Allah. Suruh apa? Suruh sujud. Sujud sama apa? Sama batu. Sama batu. Kalau sekedar sujud kepada selain Allah disebut musyrik, ya sama sujud kepada batu juga musyrik. Sujud dalam sholat juga musyrik. Kalau sekedar sujud, kan musyrik itu bukan sujud. Nah, perlu dibedakan. Yang jadi musyrik bukan sujud. Nah, sekarang itu orang banyak yang nggak ngerti tentang musyrik. Sujud disebut musyrik, mencium disebut musyrik. Kan? Lah, memuji disebut musyrik, memuliakan disebut musyrik, ngalap berkah disebut musyrik, tawasul disebut musyrik. Sholat saja sujud ke apa? Ke batu. Dipikir-pikir heuhnya. Orang Hindu, orang Buddha sujud karena batu, tak karena dewa-dewa, karena batu, sujud karena batu. Musyrik disebut aing keda gitu. Sok pikiranku. Da urang ge sarua tuh. Sujud karena naon? Sujud karena batu. Apa yang membedakan? Apa yang membedakan dengan orang Hindu, orang Buddha? Kalau dari sisi sujudnya disebut musyrik, yang membedakan apa? Bukan sujudnya badan, sujudnya kepala, berkiblatnya, tuh, kepala kita, dada kita, bukan. Bukan masalah memuliakannya, bukan. Yang hak dimuliakan, muliakan walaupun itu makhluk. Bukan masalah mencintai makhluk, bukan. Yang menjadi musyrik itu meyakini selain Tuhan, selain Allah, memiliki zat yang dianggap sama dengan Allah, memiliki sifat yang diyakini sama dengan sifat Allah, meyakini af'al, perbuatan yang diyakini sama dengan perbuatannya Allah. Itu yang disebut musyrik, bukan masalah sujudnya. Da urang gesok nongeng. Ya. Paham bener enggak? Orang esok nongeng. Esok tara? Sok ngaku. Nyium pemajikan bari nongeng esok. Bisa musyrik. Nyium pandangan ulama musyrik. Nyium pemajikan. Untuk cerita macam musyrik. Mana mah belegu, tidak paham, tidak paham disebut tauhid itu apa? Ya, lawan dari tauhid adalah syirik. Orangnya muwahhid, lawan dari muwahhid musyrik orangnya. Apa itu syirik? Mengelilingi kuburan syirik. Katanya memiliki kuburan syirik. Kan tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Kuburan makhluk, Ka'bah makhluk. Harusnya sama-sama musyrik dong. Ya itu kan diperintah oleh Allah. Jadi Allah memerintahkan musyrik kepada kita. Jadi di mana letak syirik itu? Apakah di
Mengelilinginya bukan. Meyakini bahwa itu adalah Tuhan, bahwa itu punya zat yang disamakan dengan zat Tuhan, itu punya sifat yang disamakan dengan sifat Allah, itu punya apa? Nah itu, walaupun tidak mengelilingi, walaupun tidak sujud, ketika ada keyakinan seperti itu, nah ketika ditambah dengan sujud, ya jelas musyrik. Ya. Kalau tidak sujud, ya sama musyrik. Gak sujud, tapi jangankan gak kelihatan. Makanya harus dibedakan mana sujudnya orang yang meyakini itu adalah sebagai Tuhan kepada yang disujudi, mana sujudnya orang yang tidak meyakini itu sebagai Tuhan. Ini sebagai kiblat saja. Inilah perbedaan antara Hindu, Buddha dan Muslim. Ketika saudara-saudara kita Hindu, Buddha sujud kepada batu, ini dianggap, ya, paham tidak? Nah, ini umat Islam kepada Ka'bah juga sama sujud. Sama sujud. Tapi sujud kepada Ka'bah tidak meyakini Ka'bah itu sebagai Tuhan. Itu perbedaannya. Ini sebagai kiblat saya. Lah, kalau kita cium tangan ulama hatta sambil sujud saja umpamanya, nonggeng cium tangan ulama. Kadang-kadang kita sambil diri, ulamanya di bawah, sujud, kadang-kadang begitu. Apakah ada meyakini dalam hati kamu bahwa itu adalah sebagai Tuhan? Tidak. Ya kan? Kalau tidak, selamat dari syirik. Karena yang jadi syirik bukan sujudnya, keyakinannya. Allah, pahami? Bukan sujudnya. Makanya sering Buya jelaskan, meminta kepada selain Allah hatta minta tolong sekalipun dah musyrik. Kepada yang hidup, kepada yang mati kayak sama, kepada manusia, kepada jin, kepada binatang sekalipun namanya minta, enggak masalah. Minta tolong, ya minta tolong. Karena bukan diminta tolong yang jadi syirik itu, adalah dalam keyakinan bahwa ini yang dipinta tolong adalah dianggap sama dengan Allah. Ya, punya kemampuan yang sama dengan kudratnya Allah, dengan kekuasaan Allah itu. Karena kalau dianggap syirik dari sisi hanya meminta tolong kepada selain Allah, bukan cuma kepada yang sudah mati, kepada yang sudah hidup juga, kepada yang belum mati juga, yang masih hidup tetap saja sama musyrik. Sementara minta tolong kan biasa kita di antara kita. Ya kan? Sing dewek tulungan, musyrik. Ya. Masa begitu? Enggak, kalau sama yang hidup mah enggak musyrik, kalau sama yang sudah mati musyrik. Innalillah. Ini kebodohan yang nyata. Ini gagal fahamnya luar biasa. Jadi kalau kepada yang hidup boleh minta tolong, enggak musyrik. Kepada yang sudah mati, musyrik. Ya. Kalau punya pemikiran seperti itu, justru kamu jadi musyrik nanti. Bahayanya. Kenapa? Karena kamu menganggap kepada yang masih hidup bisa memberi pertolongan. Dari sisi itu kamu musyrik. Ketika kamu punya keyakinan yang hidup bisa memberikan pertolongan, maka disitulah kamu musyrik. Cas ente ari ngaji tong hees mata ge. Jadi tanya mana musyrik mana muwahhid, mana syirik mana tauhid. Ya? Kalau minta kepada yang sudah mati, umpamanya, ya wali Allah, tolonglah saya. Gitu kan? Kalau itu adalah guru kita, ya syekhi, kan? Mama, gitu kan? Tulungan abdi, mamana geus maot. Sekarang kepada mamanya yang masih hidup, mama tulungan abdi. Mamana masih hidup. Kalau kepada yang mama yang sudah mati jadi musyrik, kepada yang hidup tidak musyrik.
Jadi musyrik nantinya. Karena menganggap yang hidup bisa memberikan pertolongan. Padahal hakikatnya tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah. Baik yang hidup maupun yang mati ya sama. Rek jelema, rek jin, rek malaikat, rek nu hirup, rek nu maot sarua. Nu bisa mere pertolongan kabehna ge teu aya malaikat, teu aya si asa si ase kabehna ge. Tuh kan. Nu bisa memberikan pertolongan, tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak akan bisa mantara sarua kabehna ge. Nah, paham? Ya, jadi kelihatan nih, kesalahan pemikiran itu kelihatan ini. Nah, enggak musyrik. Ya kalau saya kepada yang hidup maka tidak meyakini ini sebagai Tuhan. Lalu apakah Anda anggap orang yang meminta tolong kepada gurunya yang sudah wafat, mama abdi tulungan, terus kamu menganggap bahwa dalam hatinya meyakini bahwa gurunya adalah Tuhan? Tidak juga, ya sama-sama dong. Kalau begitu kamu ya, suudzon kepada saudara-saudaramu. Dianggap orang yang minta tolong, saudara-saudaramu yang minta tolong kepada waliullah, ya wali Allah tolong saya. Dan ini sedang mendapat kesulitan, ya mama tulungan abdi, ya nuju kengeng kesulitan abdi teh hutang raweuy, nu nagih ti ditu ti dieu. Ya, sakedap deui geus ngahareupan deui lebaran. Nu kamari ge can punah. Abdi diobrot ku bedog abdi teh. Nyuhunkeun tulung mama teh. Kasaha teh ka mamana geus maot mamana oge. Teh nyuhunkeun tulung abdi teh eyang abdi teh gitu kan. Coba pikir dengan jeli. Yang jernih. Yang jernih dengan akal yang sehat. Di mana letak syirik? Coba. Apakah dari sisi minta tolongnya? Dari sisi meyakini bahwa itu bisa memberikan manfaat dari dirinya sendiri bukan oleh Allah. Baru jadi syirik. Tapi apakah orang yang meminta tolong kepada seorang ulama, seorang wali yang sudah wafat atau kepada Rasulullah, ya Rasulullah, umpamanya, ya, isfa'li ya Rasulullah tolonglah saya. Ya Rasulullah syafaatilah saya. Syafaat itu apa? Iya pertolongan sama-sama. Tolonglah saya gitu. Kalau dibahasakan ku bahasa orang mah, ya Rasulullah tulungan abdi, kitu harta Rasulullah nyuhunkeun syafaat teh. Tulungan abdi isfa'li ya Rasulullah. Dengan syafaatak ya Rasulullah. Semoga kau menolong saya, arti syafaat adalah pertolongan. Cek bahasa orang mah, ya Rasulullah tulungan abdi kitu. Karena ente Rasulullah sudah wafat. Apa ini musyrik? Tanyakan dulu, kan? Apakah orang yang minta tolong kepada Rasul atau seorang wali seperti itu yang sudah wafat, dalam hatinya meyakini ini adalah Tuhan? Oh tidak. Meyakini bahwa dia bisa punya kekuasaan seperti kekuasaan Tuhan? Dia bisa menolong seperti Tuhan? Lah tidak. Kalau tidak, selamat. Nah, jadi tudingan musyrik merupakan satu kesesatan, dua kebodohan, ketiga akhlak yang sangat buruk sekali, yaitu suudzon. Dan suudzon ini dosa besar. Orang yang disangka oleh kamu selamat dari syirik, tapi hati kamu tidak selamat dari suudzon. Yang dosa siapa? Ya kamu yang suudzon yang dosa. Suudzon itu dosa kecil apa dosa besar? Ya dosa besar. Jadi kamu itu ada di salah satu tiga hal. Satu, sesat. Kalau kamu tidak mau disebut sesat, bodoh. Kalau kamu tidak mau disebut bodoh, suudzon. Kemana deh maneh lompat? Lamun mung disebut suudzon, maneh atuh meureun sesat. Linglung teh maneh teh tah. Linglung dina tauhid, dina keyakinan, dalam akidah kamu tersesat. Sesat akidah kamu.
Oh enggak saya, oh, kalau enggak kamu bodoh, kan? Saya enggak bodoh, ya kalau enggak bodoh kamu suudon. Kemana yang lompat? Jadi cicing dina rugi kabeh. Kalau kamu mau menuding musyrik, tanya dulu. Kamu minta tolong ke seorang wali, ya? Apakah kamu meyakini wali itu Tuhan? Iya. Nah baru kamu musyrik sekarang. Nggak bener tak? Can ditanya, can dihukuman, can dinaon jual musyrik. Ini penghakiman apa namanya? Kamu itu kalau menuding musyrik kepada seseorang, sebelum kamu mengadili, ya, karena menyebut musyrik itu kamu artinya menghakimi. Kalau kamu menghakimi, kamu harus sah dulu menjadi hakim, kan? Kamu harus menjalankan syarat-syarat dalam penghakiman tersebut. Apa? Adalah tabayun dulu. Apa itu tabayun? Tabayun itu adalah cross check. Cross check dulu. Apakah kamu menemukan di pengadilan seorang hakim langsung menuduh memponis seseorang salah dan benar tanpa cross check dulu? Tidak. Lah, kamu kan sama menghakimi. Kalau sama menghakimi tanpa cross check, kamu hakim apa namanya? Inilah yang diisyaratkan oleh Nabi, bahwa kebanyakan hakim itu adalah ahli neraka. Hakim itu kebanyakan ahli neraka. Jangan dianggap hadis ini yang disebut dengan hakim itu yang ada di majelis hakim, di pengadilan saja. Lah, kita saja bisa jadi hakim. Apa itu hakim? Menghakimi seseorang salah benar. Lalu apa dasarnya kamu menganggap bahwa dia itu musyrik? Dan apakah kamu sudah cross check dulu bahwa dia menganggap Tuhan kepada yang dia pinta, ulama tersebut, wali tersebut kepada Nabi, atau menganggap bahwa yang dipinta itu punya kekuasaan yang disamakan dengan kekuasaan Allah, bisa menolong secara hakiki seperti halnya Allah? Udah tabayun belum? Belum. Jadi kamu hakim apa? Kamu itu hakim itu jadi ahli neraka. Yang diisyaratkan oleh Nabi masuk dalam hadis tadi. Oh, bahaya. Musyrik bahaya. Kalau kamu mengadili seseorang disebut musyrik hanya dari sisi meminta tolong kepada selain Allah, berarti kamu tersesat tauhid kamu. Kalau tidak tersesat, bodoh kamu. Apakah dengan hanya meminta tolong kepada selain Allah masuk kepada hukum musyrik? Bukankah kamu juga suka minta tolong kepada selain Allah? Kan biasa saling tolong menolong di antara kita, minta tolong biasa kan. Kalau hanya dari sisi minta tolong, ya kan minta tolongnya kepada yang sudah mati, ya sama yang sudah mati, yang masih hidup sama saja minta tolong. Semuanya bukan Allah, mau yang hidup mau yang mati, semua bukan Allah. Apakah yang hidup bisa memberikan pertolongan sama kamu? Kalau kamu anggap yang hidup bisa memberikan pertolongan hingga kamu membolehkan minta tolong kepada yang hidup, ya itulah musyrik. Itu kan? Ya kalau saya menganggap yang hidup ini secara sebab wasilah ini mah. Nah, lalu kalau begitu, orang yang meminta tolong kepada yang sudah meninggal, umpamanya kepada seorang wali atau seorang nabi, lalu dalam hatinya tidak menganggap ini Tuhan, ini hanya sebab saja, ini hanya wasilah saja, bagaimana coba kamu menghakiminya? Apakah mau dituding musyrik juga? Saya makan ini wali wasilah, ini ulama wasilah. Wali itu di waktu hidup dikabulkan doanya, punya karamah, dicintai Allah, di alam kubur juga sama. Punya karamah, dikabulkan doanya. Saya minta doa kok kepada wali. Ya.
Paham tidak? Ada lagi orang yang berusaha, maksudnya ingin selamat dari musyrik dengan cara merubah kata. Apa? Ya jangan begini minta tolongnya, ya wali Allah tolonglah saya. Beginilah minta, ya wali Allah doakan saya. Ah sarua we mana ge minta osok minta tulung ka jelema biasa. Euy tulungan dewek. Atau coba doakan saya. Henteu, tulungan saya, tolong saya. Ya, saya ini lagi perlu duit nih, tolong saya. Bahasa tolong saya apakah bisa menjadi musyrik? Hah? Tuh. Jadi siga mapatahan nog kana kameri euy. Kawali ya wali Allah panjenengan nanti takut musyrik. Nanti panjenengan harus minta sama Allah ya. Doakan saya. Ha mamatahan nog kasa kamari. Namun buya nu dipenta tolongna sia. Gagabah teh ngomong teh ka aing nu ding. Nu ding rek mangeran kasalian ti Allah. Kan? Begitu. Ketika kita minta tolong kepada seorang wali, lalu kita tidak meyakini adalah Tuhan, wali adalah wali, wasilah adalah wasilah, sebab adalah sebab, Allah adalah Allah. Kepada yang mati, kepada yang hidup, kan? Namanya selain Allah hanyalah sebab. Ketika kita minta pertolongan, ketika kita mengambil manfaat, gitu kan? Ketika kita menyikapi ada makhluk yang memberikan madorot, yang mencelakakan, racun yang mematikan, gitu kan? Bakteri yang menyakitkan, ya bukan hakikatnya itulah. Itu hanya sebab saja. Kalau meyakini racunlah yang mematikan pada hakikatnya, itulah musyrik. Kalau meyakini obatlah yang menyembuhkan pada hakikatnya, itulah musyrik. Kalau sekedar wasilah dalam keyakinan kita, enggak masalah, silakan. Itunya ayo dipesek mah mesin tukang macul ge ngartieun. Ayo ngajina teu anggeus mah mesin ustad ge katal Al-Qur'an linglung nganger euy. Terus yang nyebut ka batur teh musyrik. Padahal belegug bodoh. Eces teu alhamdulillah. Contoh banyak, ya contoh banyak. Ini ingat ini pemahaman, ya pemahaman, wawasan dalam akidah. Karena sekarang banyak yang mengatasnamakan Quran hadis, sehingga menganggap musyrik, bahkan kepada pegangannya para ulama ahli sunnah wal jamaah disebut syirik. Kan ulama, tuh kan ulama merasa dirinya benar dalam pemikirannya, dalam pemahamannya, dalam penghakimannya, padahal wah jauh panggang daripada api. Sangat salah sekali dan ini berbahaya. Kenapa? Kalau tudingan kepada saudara sendiri, kamu berdosa masih mending, kamu salah masih mending, kamu zalim masih mending. Itu juga harus tabayun dulu. Kalau kamu musyrik, walah ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena kalau sudah dianggap saudaranya musyrik, dihalalkan darahnya. Jadi halal darahnya. Makanya kenapa banyak sekarang terjadi seperti saudara kita dari kaum Wahabi berani membunuh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah umat Islam, membom di sana di sini yang disebut dengan ISIS dan sebagainya. Kenapa? Karena dianggap mereka itu musyrik. Dianggap saudaranya sendiri itu musyrik walaupun tukang sholat. Kenapa dianggap musyrik? Karena suka tawasulan, karena suka jarah ke kuburan, karena suka minta-minta kepada wali, gitu kan? Karena itu musyrik. Makanya kalau saya bom juga tidak masalah. Nah ini pemikiran mereka. Ini pemikiran mereka. Saya bunuh saja, nggak masalah. Pahami? Jadi terjadinya
paham-paham yang radikal itu dari pemikiran yang salah tadi, fikrah yang salah, akidah yang salah. Akidahnya ini salah, tidak bisa membedakan mana tauhid, mana syirik. Sementara yang paling mengakar dalam agama sehingga kan nyawa menjadi murah, tidak ada harganya ketika sudah masuk kepada ranah keyakinan. Kita juga kan siap berani mati, gitu kan? Demi membela apa? Membela keyakinan, demi membela akidah. Nah, ini yang menjadi masalah. Ketika akidahnya salah, dia mau membela akidah. Berani mati dan berani membunuh yang lain, padahal akidahnya sudah salah. Makanya lebih bahaya ini ketimbang salah dalam urusan fikih. Ini lebih bahaya. Dan bahayanya lagi apa? Urusan fikih dianggap akidah. Urusan kunut dianggap akidah. Ini sudah beda akidah. Loh, urusan kunut beda akidah. Itu urusan fikih bukan akidah. Urusan usoli itu mah bukan akidah, fikih. Urusan ngutak-ngutak curug di natasyahud, gitu kan? Mau gini, mau gini, gitu kan? Ini urusannya urusan fikih bukan akidah. Dan urusan fikih itu boleh berbeda, ya, dengan syarat-syaratnya. Urusan fikih itu, ya, sudah banyak contohnya. Tapi urusan akidah tidak bisa berbeda, tidak boleh berbeda. Urusan akhlak tidak ada perbedaan. Dalam semua ajaran para rasul, semua ajaran para nabi, semua ajaran para ulama, nggak ada beda akidah dan akhlak. Ya, sekali hasud akhlak yang buruk, kan? Buruk menurut semua. Paham tidak? Itu. Tapi kalau urusan fikih, nah urusan fikih ya, boleh berbeda dengan syarat-syaratnya. Ada dalam urusan fikih yang tidak boleh berbeda, ada. Apa? Yaitu yang sudah diijma'kan oleh semua mujtahid. Setiap masalah ketetapan hukum yang sudah diijma'kan oleh semua mujtahid di muka bumi ini, nggak ada yang beda pendapat, maka kita tidak boleh berbeda walaupun itu urusan fikih, karena tidak akan ada yang berbeda. Ini yang disebut dengan wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah, ketika sudah diijma'kan itu. Nah, tapi kan yang diijma'kan tidak banyak, yang banyak yang diikhtilafkan dalam urusan fikih. Nah, kalau yang diikhtilafkan di antara para mujtahid, kan, maka kita pun juga taklid kepada mujtahid yang mana saja boleh, boleh, dengan syarat-syaratnya, boleh. Silakan pilih kelir, acak corak, jangan alergi dengan perbedaan. Di samping kita ada yang tidak kunut subuh, kan? Tang borok kunut subuh, nutara sholat subuh ke loba. Nah, coba sekarang banyak yang mempertengkarkan urusan masalah kunut dan tidak kunut, tapi tidak difikirkan saudara-saudara kita yang belum bisa melaksanakan sholat subuh. Harusnya difikirkan, tinggalkan itu, ya. Artinya apa? Pertengkaran, ya. Jangan disibukkan hati kita, pemikiran kita, otak kita dengan menoleh kepada perbedaan dalam cabang-cabang syariat yang jelas-jelas ada mujtahidnya yang berbeda-beda ada, ya. Sekarang fokuskan dulu kepada yang diijma'kan, yang diijma'kan. Nah, cari solusinya oleh kita. Bagaimana masih banyak saudara-saudara kita yang belum melaksanakan sholat fardu,
Nah ini kan sudah sepakat ini mah semuanya. Mau yang suka kunut, mau yang tidak kunut gitu kan. Kalau meninggalkan sholat fardu bagaimana hukumnya? Nah, ini solusinya harus cari untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang belum bisa sholat, yang belum bisa saum Ramadan, gitu kan? Padahal sudah masuk kepada kriteria mampu saum Ramadan, tapi dia masih meninggalkan saum Ramadan. Banyak saudara kita yang tidak mengeluarkan zakat. Banyak saudara kita yang tidak mau pergi haji, padahal dia sudah istitoah, sudah mampu, tapi tidak mau pergi haji. Carikan solusinya, kan? Ini harus dicarikan solusinya. Ini yang harus didahulukan. Jangan disibukkan dengan mikirin ya, perbedaan dalam cabang-cabang dalam fikih. Eces ente jelas? Eces ente seperti mana? Seperti sekarang terjadi. Yang saum Rajab diperdebatkan ramai. Saum Rajab diperdebatkan. Loh. Ya enggak ada lah saum Rajab. Hah? Yang ada saum saja, ya. Saum saja, tapi di bulan Rajab, gitu kan? Cuma penamaan doang. Jadi wes saum naon? Saum Rajab gitu kan. Sekarang juga pengajian Rajab loh. Pengajian malam Kemisan karena kita sudah masuk bulan Rajab. Segala amal soleh yang dilakukan di bulan Rajab jadi amal soleh Rajab. Apa ini jadi salah? Apa ini perlu diperdebatkan? Hanya penyandaran dalam penamaan, penyebutan. Paham ya? Ini kan hadisnya dhaif tuh. Jangan diperdebatkan. Hadis-hadis dhaif dalam fadilah amal itu kan, menurut kesepakatan para ulama, ahli fikih, ahli hadis, itu boleh dijadikan sandaran dalam fadilah amal. Ini kan cerita tentang keutamaan amal. Orang mau amal soleh. Amal soleh itu kan bagus. Orang saum kan tidak merugikan yang lain. Dan bagus tuh lah. Orang saum terus setiap hari saum. Apakah merugikan yang lain? Apakah merugikan pemerintah? Enggak. Apakah jadi bertengkar? Enggak. Jadi permusuhan? Enggak. Kan? Malah saum jadi lebih baik dalam banyak hal. Tuh, saum jadi sehat. Ini hadisnya umpamanya dhaif. Ingat, yang dhaif jangan dipertengkarkan. Jangan dipertengkarkan. Karena ulama sudah sepakat bahwa hadis dhaif dalam fadilah amal, dalam hikayat, dalam nasihat, dalam targhib dan tarhib, memompa orang agar semangat dalam ibadah, agar takut daripada melakukan maksiat. Ya, dengan dasar-dasar hadis yang dhaif, lakukan, bagus. Ya. Andai kata ada menurut guru saya mah enggak boleh menggunakan hadis dhaif, ya kan menurut guru kamu, ya sudah. Ini jadinya kamu ini memandang ini adalah perbedaan pendapat menurut kamu. Ya sudah, jangan diperbesar. Ini bukan urusan akidah. Bukan urusan akhlak ini. Ini urusan cabang dalam fikih, dalam syariat. Cabang. Allah. Itu pun dasarnya dalam kitab apa? Dalam kitab Durratun Nasihin, umpamanya. Dalam kitab apalagi? Banyak. Ini kan hadis-hadisnya dhaif umpamanya. Ya enggak semua dhaif. Ada yang bilang semua dhaif, enggak semua dhaif. Ada ayat Quran, ada hadis sahih kok, kan? Ada hadis dhaif.
Ingat, ada hadis dhaif. Tapi kan menurut sebagian ulama ada hadisnya yang maudhu, sebagian, bukan menurut semua ulama. Ini kalau orang mau ngikuti kepada ulama yang menganggap dhaif, tidak menganggap maudhu, kan boleh-boleh saja. Menurut sebagian ini maudhu, ya udah jangan dipakai. Oleh sebagian ini namanya diikhtilafkan. Paham tidak? Menurut sebagian ulama enggak sampai maudhu, hanya dhaif saja. Ya boleh dipakai berarti dong. Jelas ente? Ya udah jangan diperdebatkan ini. Karena ini bukan masalah yang mujma' alaih. Enggak. Kalau hadis itu menurut seluruh sepakat diijma'kan ke maudhu'annya, baru enggak boleh jadi landasan. Kalau diikhtilafkan, ingat. Artinya tinggal sesuka kamu mau ikut mana? Saya ikut kepada ulama yang hanya mendhaifkan saja, pakai. Itu kan tidak merusak, itu mah untuk amal soleh. Itu aja. Saya ente. Nah gitu. Dan cek guru saya juga punya guru. Cek guru saya, oke, sarua. Jadi guru dia dan guru ngaing guys. Ya beda, gitu kan. Jadi tinggal kumah dia dan kumah ngaing. Ngaing kumah cek guru ngaing, dia juga cek guru dia kok. Ente. Ah gitu. Jadi dia menasihati kepada semua pihak. Jangan sampai nanti ya umat Islam ini akhirnya digiring, ya pemikirannya, hatinya digiring kepada apa? Kepada perdebatan hanya dalam cabang. Sementara masih banyak program-program brilian yang harus digarap oleh umat Islam untuk kemajuan umat Islam. Kan? Untuk kemajuan umat Islam. Antem masih akan kunut. Wah, batur rumah. Gus, wah melanglang. Ya. Coba sekarang umat Islam, urusan ekonomi saja perbaiki umat Islam. Jangan sampai ini pasar dipegang sama yang lain, jadi keuntungan yang lain. Harusnya menjadi keuntungan muslimin, umat Islam semua. Karena umat Islam yang ngurusin masalah kunut dan usoli, akhirnya ekonomi tidak jalan. Ekonomi diurus sama yang lain. Bener ente? Tuh. Akhirnya keuntungan terus masuk kantong yang lain. Pada umat Islam ini, kalau semuanya umat Islam ini faham, kan, kepada apa yang harus dilakukan oleh masing-masing. Waduh, udah maju nih umat Islam. Jongjon, enjoy gitu kan. Jelas? Nah gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalimat ini manfaat dan barokah ya bagi semuanya. Alhamdulillah.